kenapa uang kita kok semakin hari semakin tidak bernilai, ya itu kembali ke asalnya, yaitu kertas gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, jumpa lagi di video saya. Untuk kali ini kita bahas uang jadul lagi. Yang sebelumnya uang jadul, tapi uang jadulnya logam. Kalau untuk saat ini uang jadulnya kertas. Akan tetapi saya tidak membahas jadulnya ya, tapi membahas nilai uang itu sendiri ya. Jadi yang saya pegang ini keluaran tahun 1999. Ini 100.000. Awal mula keluar uang seperti ini itu kita ke supermarket atau ke mall itu dapat satu troli belanjaan. Pada waktu itu uang 100.000 seperti ini bapak-bapak, ibu-ibu kita itu belanja jarang sekali membawa banyak. Tapi untuk saat ini sudah keluar lagi desain baru seperti ini. Sama-sama 100.000, sama-sama merah juga. Ini juga sudah merahnya. Tapi antara yang ini, yang 100.000 tahun 1999 sama yang ini tahun berapa ini? Emisi 2016, sudah 17 tahunnya. Nah, ini kalau untuk belanja ke supermarket dapat apa? Padahal sama, satunya 1, nolnya 5, 100.000. Tapi ketika kita belanja dengan ini, dengan yang 100.000 tahun 1999 itu dapat belanjaan banyak sekali, dan bahkan kembaliannya itu masih bisa disimpan untuk belanja berikutnya. Nah, tapi kalau yang ini sekarang belanja ini, yang pada saat uang ini ada, itu mau belanja itu mikir, ini dapat apa aja, kebutuhan pokok apa aja gitu loh. Kalau ini mungkin 10 lembar sudah dapat kambing. Kalau ini untuk tahun pembuatan ini mungkin 25 lembar baru dapat kambing. Kalau ini 10 lembar dapat kambing, ini 25 lembar baru dapat kambing. Apa bedanya? Kertasnya sama, mungkin malah kualitasnya sama. Maksudnya kualitasnya lebih bagusan ini daripada yang sekarang ini. Nah, ini kita istilahnya diberi alat tukar, tapi tidak bisa untuk takar. Jadi bisa untuk menukar sesuatu, tapi tidak bisa untuk menakar. Contoh tadi kambing ya, satu ekor kambing itu tahun 2000-an, tahun 2000 awal itu ya sekitar 1,5 juta kalau tidak salah ya. Tapi untuk saat ini tahun 2020 ya, 2022 itu kambing sudah di angka 3 juta lebih. Antara uang kertas ini 100.000 tahun 99 sama uang kertas ini tahun 2016 sudah turun nilainya. Nilainya sudah turun, bahkan turunnya banyak sekali. Disebabkan apa? Uang ini bahannya tidak punya nilai. Nilainya ya nilai kertas itu. Sama, ini nilainya nilai kertas itu. Jadi kalau seumpama beredar banyak itu, suatu wilayah
sudah pernah saya sebutkan ya, suatu wilayah kalau sudah banyak beredar uang kertas itu malah semakin miskin wilayah itu, atau negara itu semakin miskin. Beda dengan uang yang dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, bahkan sampai menjelang kiamat itu tetap nilainya sama. Jadi kan uang itu untuk alat tukar, alat takar, dan alat simpan. Nah kalau ini kita nyimpan tahun 99, nyimpan ini 20, terus kita bongkar, kita buka, kira-kira dapat enggak kambing gitu? Sudah nggak dapat. Dan ini untuk alat tukar sekarang sudah enggak diakui, enggak berlaku gitu, harus ditukar di Bank Indonesia atau Bank Sentral. Dulu itu waktu penukaran pun ada batas waktunya. Sekarang mungkin nggak tahu masih bisa ditukar enggak itu. Terus uang yang dianjurkan Rasulullah itu seperti apa toh? Uang yang dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan bahannya dari yang amat sangat bernilai. Jadi kan ajaran Islam itu semuanya bernilai, bahkan uang pun bernilai. Bahkan uang dari anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan sampai saat ini tetap bernilai. Karena uang bahan yang dianjurkan Rasulullah kan dari emas dan perak. Nah, untuk di Al-Quran kan sudah disebutkan untuk harta-harta yang nilainya besar kan dari emas, untuk harta-harta yang nilainya agak kecil itu dari perak. Jadi seperti ini, uang yang dianjurkan Rasulullah itu ada, ini dinar namanya, karena dari emas. Ini ada 4 dinar. Kelihatan. Nah, buka. Ini keluaran dari Amirat Nusantara, Amir Zaim Saidi. Ini nilainya 1/4 dinar. Ini keluaran Amirat Nusantara dari Amir Zaim Saidi ya. Ini 1/4 dinar. Nah ini 4 koin ini sudah dapat 1 ekor kambing. Itu takar, alat takar ya. Terus alat simpan. Ya, alat simpan ini disimpan sampai kapanpun, tetap sampai mungkin anak cucu kita dapat 1 kambing untuk 1 dinar ya. Nah, itu. Jadi uang itu kan fungsinya, ada fungsinya sebagai alat takar, alat tukar, dan alat simpan, itu garis besarnya itu. Nah kita kalau sebagai alat tukar ya uang kertas tadi itu bisa alat tukar. Tapi untuk alat takar, itu alat takarnya masa-masa tertentu aja. Masa-masa tertentu aja. Untuk alat simpan ya bisa disimpan, tapi cuman waktunya kecil sekali. Bahkan 1 tahun itu sudah mengalami penurunan nilai. Nah, itu. Penurunan nilainya itu bahkan kalau minimal itu 1 tahun itu 3 kali. Yang pertama awal tahun, yaitu tahun baru. Yang kedua pertengahan tahun. Yang ketiga itu pas menjelang Idul Fitri, hari raya Idul Fitri itu penurunannya besar-besaran. Bahkan dianggap banyak kenaikan harga, padahal tidak ada kenaikan harga. Yang ada yang sebenarnya itu penurunan nilai mata uang. Mungkin itu sedikit penjelasannya kenapa uang kita kok
semakin hari semakin tidak bernilai, yaitu kembali ke asalnya, yaitu kertas gitu. Nah, itu ya, baik itu uang jadul ya, uang jadul model kertas. Kalau yang sebelumnya kan uang jadul tapi logamnya beda antara logam yang saya bawa kemarin tuh, yang saya videokan itu. Kalau sebelumnya kan uangnya dari logam aluminium atau campuran besi, sama dirham itu dari perak. Yang saya videokan itu 1 dirham 1 perak. Kalau di Indonesia kan berapa perak? Nah, gitu. 2000 perak. Oh, kalau punya 2000 perak ya sudah bener-bener perak ya, sudah punya harta banyak itu. Nah, untuk sementara itu dulu video kali ini, semoga bisa jadi pencerah ya, mungkin bermanfaat untuk teman-teman apa yang menyaksikan video ini. Mari kita tegakkan syariat Islam dengan kafah dari berbagai anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebisa mungkin kita jalankan. Jadi bahkan uang aja sangat bernilai sekali, dan semakin banyak uang dinar dirham beredar di wilayah itu, semakin kaya raya. Mungkin itu video dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.